Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Cita Orang. Nah, saya Nur Afifah dan rekan saya. Teddy Gunawan Kaisar. Kali ini kita akan mereview tentang Malin Kundang. Kali ini kita akan mereview tentang cerita rakyat, yaitu cerita Malin Kundang yang berada di Sumatera Barat, Kota Padang, ya, di Pantai Air Manis. Nah, abang pernah nggak mendengar cerita Malin Kundang? Pernah, abang dulu pernah dengar tentang cerita Malin Kundang. Dulu waktu abang masih sekolah dasar. Dulu kalau nggak salah abang, Malin Kundang ini sebagai orang yang dicontohkan awalnya itu, kalau nggak salah abang, itu di anak baik-baik, anak yang patuh kepada orang tuanya, anak yang berbakti kepada orang tuanya, kepada nama-nama orang tuanya itu kan Mande Rubaya. Mande Rubaya. Dia tuh kan anak yang berbakti pada orang tua. Ya. Menurut Nurul kan itu kan gimana, menurut Nurul, pendapat Nurul tentang Malin Kundang waktu kecilnya itu kan patuh. Apakah Nurul orangnya rajin seperti Malin Kundang waktu kecil? Insya Allah. Ya kan di cerita itu menjelaskan Malin ini patuh pada ibunya, Ibu Rubaya. Dia anak yang rajin. Ibu Rubaya juga sayang sama Malin karena Malin ini kan anak satu-satunya Ibu Rubaya. Anak satu-satunya yang dibesarkan oleh Mande Rubaya. Iya. Tanpa orang tua laki-laki kan? Iya, dia udah ditinggal sama orang tua laki-laki dia kan. Berarti didikan Mande Rubaya ini kepada Malin di waktu kecil itu adalah didikan yang sangat baik kan? Iya, sangat baik. Karena di dalam cerita rakyatnya itu diceritakan bahwasanya Malin ini sangat patuh dengan orang tua, terkhusus orang tua perempuannya. Dia sangat penurut. Ya kan? Dia penurut sama Ibu Rubaya. Nah, dan ada suatu ketika Malin ini dapat kena penyakit ya. Oh, dapat penyakit. Ya, dia kena penyakit. Penyakitnya itu berbahaya sampai hampir nyawa dia melayang kan. Nah, berkat kerja keras Ibu Rubaya, demi pengobatan Malin, anak satu-satunya, Malin alhamdulillah bisa diselamatkan. Dia bisa kembali lagi sehat seperti semula gitu. Berarti Malin ini kayak anak-anak milenial sekarang, karena anak dulu itu bisa sakit juga kan? Iyalah, dia kan bukan robot. Iya, Malin itu tetap manusia biasa ya, bisa sakit juga. Tapi abang dengar-dengar ceritanya Malin Kundang ini juga termasuk orang pekerja keras juga di waktu dia setelah sembuh dari penyakitnya. Dia dalam ceritanya itu juga jadi orang yang pekerja keras karena melihat orang tuanya Mande Rubaya waktu dia sakit, dia berusaha kerja keras menjual kue kan? Iya, Ibu Rubaya pekerja kue. Pekerja kue atau penjual kue. Yang benar aja lah. Penjual kue. Maaf. Makanya dia Malin itu jadi nggak tega dengan orang tuanya kan. Berarti Malin juga dengan sakitnya itu dia mendidik Malin langsung supaya pekerja keras. Makanya mungkin Malin ini melihat orang tuanya mungkin udah mulai tua, udah capek-capek. Terus dia mau menaikkan derajat keluarga dia. Menaikkan derajat orang tua. Oh ya, Malin Kundang ini, cerita Malin Kundang ini sampai hari ini masih ada jejaknya atau masih ada diceritakan terus sama anak-anak zaman sekarang misalnya, yang sifat Malin Kundang ini tentang rajin kalau di atau yang lain? Zaman sekarang kan udah itu ya, kan zaman milenial lah namanya. Nah, udah itu udah mulai pudar lah. Cerita-cerita rakyat zaman dulu ini. Kan kebanyakan orang sekarang sibuk dengan gadget aja. Main Mobile Legends. Ya main game kan. PUBG, lupa dengan cerita-cerita daerah dulu. Makanya hadir channel YouTube Cita Orang ya kan? Iya, makanya kami
membuat YouTube dan mengangkat cerita-cerita legenda zaman dulu gitu. Supaya mereka ini tidak lupa lah dengan cerita-cerita rakyat yang ada pada zaman dulu. Khususnya tentang Malin Kundang ini kan, yang mana kalau nggak salah balik lagi kan Malin Kundang ini anak yang berbakti. Sampai kalau dalam ceritanya, dalam abang baca dan abang dengar dari cerita-cerita orang tua dulu waktu abang masih kecil, mungkin Nurul masih kecil, mungkin masih ada ceritanya. Sampai ketika suatu hari dia melihat kapal yang bersandar di pantai kan? Dia lari ke rumah, minta izin sama orang tuanya Ibu Rubaya, mau pergi belayar, mau merantau. Kan orang Minang kan cenderungnya suka merantau ya. Makanya kan dia mau pergi melihat kapal, melihat orang tuanya yang sudah tua, udah susah juga kan. Menjual kue. Malin pun sudah mulai tumbuh remaja mungkin setelah sembuh dari penyakitnya. Makanya Malin ini mau pergi dengan kapal yang datangnya hanya bisa dihitung dengan jari, mungkin datangnya dalam ceritanya kan sekali setahun, tapi jarang juga ada. Jarang kapal besar yang mengangkut orang mau pergi kemana, ke pulau mana yang mau dituju untuk mengubah taraf kehidupannya kan. Nah, apalagi kalau ceritanya ini Malin pun berusaha sama orang tuanya kepada Mande Rubaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Minta izinnya kan. Kayak gimana kan, kayak orang tua mungkin nggak bisa melepas anak pergi begitu saja, walaupun mungkin di tradisi Minangkabau ini kan juga dibilang merantau, pergi dari rumah bagi yang laki-laki itu kan ibaratkannya itu kegiatan itu wajib bukan wajib, kegiatannya emang udah familiar atau lumrah bahasa sekarangnya, mau pergi dari rumah, merantau, mengubah taraf kehidupan. Karena orang Minang itu suka merantau, di mana-mana ada orang Minang. Mana-mana orang Minang. Berarti Malin ini juga dari dulu, dari Malin pun bisa ke sana kan? Kan dari pokoknya di mana kita mau pergi kemana, ke kota mana, ke daerah mana, pasti di sana pasti ada tertulis orang Minang. Berarti ya betul juga kan Malin ini merantau. Akhirnya merantau ini diizinkan sama orang tuanya kan? Dia diizinkan walaupun dengan berat hati Ibu Rubaya melepaskan Malin. Akhirnya diizinkan dan Malin dibekali nasi bungkus 7 bungkus nasi, dibungkus pakai daun pisang. Enak tuh daunnya kalau untuk bekal dia di jalan kan? Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak ketemu kan, mungkin makan dibungkus dengan daun pisang. Sekarang kalau sekarang kan pakai itu ada kotaknya, lebih simple kan. Kalau dulu nasi kalau orang dulu kan pakai daun pisang. Mungkin anak-anak zaman milenial sekarang harus coba tuh makan pakai daun pisang, apalagi anak-anak milenial yang suka gadget, yang hubungannya dengan cerita rakyat ini, dia cobalah makan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah lama hilang, dibangkitkan kembali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membangkitkan kan? Betul. Sampai pun ceritanya tuh Malin itu juga merantau pun di laut. Waktu dia perdana pergi merantau, kapalnya dihempas ombak besar atau badai besar kalau nggak salah. Itu pas dia pergi merantau itu pas dia udah mau balik lagi. Dia mau balik lagi, itu udah dapat pasangannya. Udah dapat pasangan. Berarti kalau ada juga yang abang dengar, ketika dia mau mulai merantau, naik dengan kapal besar yang bersandar di pantai air manis tersebut. Ini menurut cerita kan banyak nih ceritanya kan, belum ada keaslian, mana cerita aslinya, mana masih simpang siur. Abang yang pernah dengar Malin itu pun awal dia pergi merantau dengan kapal besar tersebut,
kapal yang ditumpanginya itu di terkena badai. Kenapa? Itu kan yang abang tahu. Cuman kayak Nurul pernah dengar cerita tersebut nggak? Kan itu emang mau. Ya Nurul pernah juga baca kan. Di situ dijelaskan pertama Malin pergi, tapi nggak ada disebutkan kena badai atau kena hempas itunya kapalnya. Ombak besar Ya kan? nggak ada kena. Berarti ya cerita ini belum ada keasliannya. Iya. Kita masih mencari-cari yang mana yang asli gitu kan. Makanya itu kan abang pun banyak versi yang bisa kita lihat dengan cerita Malin Kundang ini. Dari cerita itu pun kita bisa ngambil pelajaran. Dari mulut ke mulut, dari membaca di internet atau membaca kita lihat langsung ke bukti sejarahnya kalau ada. Dan Malin pun dalam cerita dalam kegiatan pergi merantaunya sukses kan? Iya, dia sukses. Dia kan ketemu itu orang bangsawan. Bukan, tapi kan dia ada kayak ceritanya itu, atau mungkin versi Nurul pun beda. Coba versi Nurul dulu yang kayak gimana? Nah, yang Nurul baca ya, gitu. Malin ini pergi merantau ke suatu daerah. Nah, dia di perantauan dia itu dia ketemu dengan salah satu cewek. Cewek ini anak orang bangsawan, anak orang kaya dia. Nah, dia menolong cewek ini. Mungkin cewek ini melihat Malin langsung jatuh cinta atau bagaimananya. Pandangan pertama ya? Ya bisa lah. nah dia jatuh cinta dan kemudian menikah. Dan setelah mereka membina rumah tangga, mungkin ada inisiatif mau lihat kampung halaman kembali kan. Nah, pas dia nyampe di Pantai Air Manis, semua orang lihat ada kapal besar mewah, dan kata-kata orang-orang situ mungkin orang-orang bangsawan yang mampir ke daerah mereka. Daerahnya ini Pantai Air Manis. Pantai Air Manis. Ya. Nah, orang udah rame kan menunggu di tepi-tepi pantai. Dan termasuk Ibu Rubayah menunggu. Ibu Rubayah Mande Rubayah ini berharap yang datang itu anaknya. Kan kalau bahkan Mande Rubayah ini juga menunggu terus di Pantai Air Manis tersebut. Dia menanti kabar anaknya nggak kunjung-kunjung tiba kan. Pulang. Malin juga nggak ada mengirim pesan ke Ibu Rubayah. Nah, makanya pas mendengar berita itu Ibu Rubayah langsung lari ke tepi pantai dan melihat pas orang itu turun, dia langsung meluk Malin anakku kata dia. Nah, dan di situ Malin sempat bingung kan, kenapa ada orang tua yang meluk dia. Sampai dilihatnya dalam hati. Sampai istrinya pun bertanya kan? Ya, sampai siapa ini orang tua ini? Nah, kenapa dia ngaku-ngaku orang tua kamu? Ya, sebagai ibu kamu bilang kamu tidak ada orang tua lagi di perantauannya kan? Ya. Nah, dengan mendengar perkataan istrinya seperti itu, mungkin melihat penampilan ibunya juga, Malin malu dan dia langsung diusirnya ibunya itu. Diusirnya? Dilepaskan pelukannya tuh, langsung dihempas. Didorongnya ibunya itu. Dan dia berkata, "Siapa kau?" Aku nggak punya ibu lagi gitu. Ibuku sudah mati kan, itu kata dia. Nah, hati ibu dia sakit lah kan, sakit hati ibu dia tuh. Nah, sampai di situ Malin pergi kan. Malin balik lagi ke naik kapalnya, pergi belayar lagi sama istrinya. Ya. Kan ibunya udah sakit hati nih. Iya, sakit hati. Sakit hati, ibunya minta keadilan sama Allah, berdoa sama Allah, dan sampailah akhirnya dilaknatlah sama Allah Malin ini dengan semua yang ada di atas kapal itu hancur. Berarti itu diminta sama Mande Rubayah ya? Iya.
dibilang Mande Rubaya karena kesal mungkin hati Mande Rubaya melihat anak semata wayangnya, anak yang dikasihi dia anak kan, yang dikasihnya dan disayang-sayang. sayang, anak yang dulu yang rajin kepada Mande Rubaya di waktu kecilnya. Toh Sekarang, dia datang udah besar, udah sukses, udah ini melupakan ya, dari mana asal usulnya, ya. siapa orang tuanya, siapa yang telah membesarkannya, sampai dia datang kembali lagi ke tempat di mana dia berawal pergi merantau. Orang tuanya masih ada, ya kan, itu dalam ceritanya. Ya, Orang tuanya tua masih ada. tapi nggak ada ngasih kabar. Nah, ngasih kabar di perantauannya, tidak mengasih kabar kepada Orang tua kepada Mande Rubaya. Mande Rubaya. Toh Malin kembali lagi ke kampung dia, kampung tempat asalnya, melihat orang tua yang sudah udah tua, tua, tidak ada belas kasih sama sekali, tidak ada kerinduan sama sekali sama Mande Rubaya. ya. Makanya Malin ini daripada dia lama-lama tempat itu dengan melihat orang tua yang tersebut mengaku kembali, makanya dia kembali berlayar lagi kan, sampai akhirnya di pelayarannya yang setelah menepi di pantai air manis, Mande Rubaya memohon berdoa kan, Iya, berdoa kepada Sang Pencipta, laknat atau apa, dia minta keadilan karena keadilan. perilaku anaknya seperti itu kan. Nah, dan dilaknatlah sama Allah. Itulah kita sebagai anak seharusnya harus berbakti lah kepada orang tua kan. Janganlah kita udah disayang-sayang dari kecil, udah dikasih ini itu sama orang tua kita, dipenuhi kebutuhan kita, tapi kita nggak ada, pas udah dewasa kita melupakan itu. Sampai di ceritanya itu laknat yang diberikan oleh Sang Pencipta atau Allah atau Tuhan itu mengubah satu isi kapal itu menjadi batu sampai akhirnya Malin kapal yang ditompangi Malin dengan seluruh awak kapal dan barang-barang itu berubah di batu dan dihempaskan kembali ke tepi pantai air manis. Sampai sekarang pun masih ya. ada jejak keberadaan Malin tersebut di pantai air manis kan. Masih ada batu-batu dia itu, walaupun udah ada beberapa bagian yang hilang, tapi masih adalah bekas-bekas dia di situ. Nah, itu makanya anak-anak sekarang itu kalau dapat berbakti kepada orang tua, pergi merantau, jangan pernah melupakan asalnya, orang tuanya. Asal kita dari mana? Ya, nanti dibilang sedikit-sedikit Malin Kundang, dibilang anak-anak sekarang tipenya kayak Malin Kundang. Pergi merantau ini, tapi nggak ingat ada orang tua yang selalu menunggu kabar kita. Itulah yang dapat di kegiatan Malin itu, yang dipetik dari sana itu. Boleh kita pergi kemanapun kita pergi, tapi tetap ingat asal usulnya kayak gimana, dan kasih kabar terus kepada orang tua kan. Dan baiklah, mungkin sampai di situ review kami. Kalau ada salah kami mohon maaf, dan kami berdua masih sama-sama belajar kita ya. Ya, masih sama-sama belajar. Mungkin ini cerita menurut kami dengar-dengar dari orang, kami tidak mungkin keasliannya yang sama dengan cerita orang, karena masih banyak lagi cerita-cerita Malin ini versi-versi yang lainnya ya kan. Ya udah. Baiklah, itulah hasil review kami sahabat Chow, dan jangan lupa follow ya dan subscribe channel YouTube Chow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.